Kembali di Sapa Indonesia Pagi, masih memperbincangkan soal kesiapan pemilu dari penyelenggara pemilu dan juga dari DPR dan juga pemerintah. Nah, tadi saya sebelum jeda menanyakan ke Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa, Kang Saan, tadi malam kan kabarnya ada 7 kesepakatan ya. Ada peraturan Bawaslu, DKPP. Nah, ini tentang apa saja dan apa yang perlu diperhatikan? Lalu juga apa kelebihan dan juga apakah ada kekurangan dari aturan itu? Menurut Anda bagaimana? Ya, terutama kita kemarin yang lebih banyak disoroti kan terkait dengan soal PKPU ya. Oke. Kalau di DKPP kan dua peraturannya kan internal semua. Yang kedua di Bawaslu juga kan terkait dengan Perbawaslu terkait dengan pengawasan terhadap PKPU kan gitu. Jadi justru ya induknya ini kan di PKPU. Nah, jadi karena PKPU itu menjadi hal yang penting yang terkait dengan turunan dari undang-undang, dia menjadi lebih teknis, maka kita bicara kemarin juga kemampuan teknis kepemiluan itu juga menjadi hal yang sangat penting. Misalnya kemarin itu terkait dengan soal jadwal pencalonan, yang kedua pemungutan dan perhitungan suara. Nah, ada yang kemarin sempat menjadi fokus perhatian di rapat Komisi 2 KPU dan juga pemerintah terkait dengan soal panel ya. Oke. Panel perhitungan suara. Waktu itu KPU mengusulkan 2 panel. Ada panel penghitungan Pilpres dan DPD dan panel legislatif. Nah, ini sempat dikritisi. Apa yang disampaikan oleh KPU sebenarnya masuk akal juga bisa ini. Cuman terkait dengan sumber daya, yang kedua juga kita punya pengalaman 2019 di mana publik itu lebih ke fokus perhatian ya, itu lebih kepada Pilpres. Dan sekarang pun sebenarnya juga kalau misalnya sosialisasi dan lain sebagainya jangan sampai terulang kembali seperti 2019. Fokus publik pemilih itu ke Pilpres, sementara Pileg menjadi agak terabaikan, kurang mendapatkan perhatian. Ini ada gap ya antara Pilpres dan Pileg. Ini mungkin karena baru sekali dilakukan di mana Pilpres dan Pileg disatukan dan ini baru mau kedua sehingga euforia publik terhadap Pilpres itu jauh lebih tinggi kepada Pileg. Nah, dan ini bisa dilihat nanti dari output 2019 yang lalu. Publik kurang perhatian, seakan-akan ketika datang ke TPS udah ikut Pilpres, Pilegnya terabaikan, kadang banyak suara-suara yang nggak sah. Mungkin data Mbak Titi sekitar 17 jutaan untuk Pileg yang tidak sah ya. Tidak sah itu banyak faktornya. Tidak, mereka habis menentukan pilihan di Pilpres. Baik. Keluar yang namanya kertas suaranya dibuka. Nah, ini menjadi fokus kita. Oke. Nah, Mbak Titi tadi juga Kang Saan nyinggung soal Perpu ini kan juga persiapannya juga harus matang ya untuk penyelenggaraan pemilu khusus untuk Perpu ini. Nah, di rapat kemarin ini juga ada terbitnya Perpu ini dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 akan ada implikasi. Nah, menurut Anda apa saja implikasi yang harus diantisipasi, Mbak Titi? Ya, ini nih kita sudah kebolak-balik ya. Perpu itu kan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merespon situasi kegentingan yang memaksa begitu. Tetapi perpunya dikondisikan, dibahas bersama dengan Komisi 2 DPR. Ini agak susah nih kalau kita mengajar ke mahasiswa ya. Ini genting beneran atau genting bagaimana nih gitu ya. Karena buktinya pembahasan bersama dikondisikan, diwacanakan itu dilakukan begitu. Jadi itu juga menjadi evaluasi mendasar ya terhadap Perpu yang semalam kita dengarkan pemaparan dari Menteri Dalam Negeri. Kalau saya sendiri terus terang tidak teryakinkan bahwa ada situasi kegentingan yang memaksa.
soal harus memajukan pilkada ke September dengan alasan agar menghindari penjabat dan seterusnya. Karena sebenarnya ada solusi tanpa harus kemudian memajukan, yaitu perpanjangan kepala daerah hasil pilkada 2020. Nah, tetapi oke lah, kita sekarang misalnya berhadapan dengan situasi bahwa Perpu akan terbit dan pilkada direncanakan dimajukan. Walaupun ada potensi tantangan baru, bisa saja Perpu itu nanti juga akan diuji ke Mahkamah Konstitusi dan kita akan berhadapan lagi dengan kepastian hukum begitu ya, kira-kira begitu. Tetapi dari sisi teknis, KPU itu akan berhadapan dengan agenda yang sangat padat. Jadi selesai dari pemilu, selesai penghitungan, rekapitulasi, ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, belum lagi kalau ada putaran kedua yang akan berlangsung 26 Juni 2024, lalu kemudian akan ada persiapan untuk pelantikan dan seterusnya. Nah, di September kan tahapan itu tidak serta-merta terjadi. Ada pencalonan, lalu kemudian ada kampanye, ada perselisihan begitu. Termasuk soal pendaftaran capres ketika mereka ditetapkan 13 November, antara 13 November menuju 28 November, itu juga ada potensi sengketa pencalonan atau sengketa proses. Nah, hal-hal seperti itu saya terus terang khawatir ya, akhirnya agenda yang begitu kompleks, yang begitu besar, membuat masyarakat kita itu tidak terlalu menjadi pemilih yang punya waktu, punya kesempatan, ketelitian, atensi, dan fokus pada agenda ini gitu. Belum selesai misalnya dinamika internal partai soal pemilu legislatif. Kita sama-sama tahu lah, selesai pemilu legislatif itu dan pilpres ya Kang ya, pasti ada dinamika di internal partai. Lalu mereka dipaksa langsung harus siap ke pilkada. Konsolidasi internal belum sepenuhnya pulih, mungkin ada potensi konflik yang terjadi sebagai ekses pemilu legislatif, harus siap-siap pencalonan pilkada. Saya khawatir di 2024 pragmatisme akan muncul, calon tunggal akan meningkat. Karena kenapa? Daripada sibuk-sibuk konsolidasi dan lain sebagainya, menjadikan pilkada sebagai ruang pemulihan kondisi ekonomi partai gitu ya. Dan calon tunggal meningkat. Belum lagi KPU. Ini, saya sebenarnya walaupun KPU menyatakan siap begitu ya, tetapi melihat irisan beban yang begitu besar, saya khawatir misalnya kita akan menghadapi tantangan teknis, kompleksitas yang membuat performa penyelenggara pemilu menjadi tidak optimal, begitu Mas Radi. Kompleksitas itu juga tentunya nanti akan berdampak pada anggaran dan segala macam, karena lagi-lagi cita-cita untuk memiliki pemilu yang hemat sepertinya belum akan terwujud di pemilu 2024. Nah, Bung Idam, bagaimana Anda menjawab kekhawatirannya Mbak Titi tadi soal menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tengah jalan begitu saat penyelenggaraan pemilu dan juga antisipasi kegaduhan pemilu yang potensinya tetap ada begitu dari pemilu ke pemilu, terutama di 2024 ini. Bagaimana Bung Idam? Ya, kunci penyelenggaraan pemilu di tengah banyaknya irisan tahapan pemilu ataupun pilkada nanti itu ya kuncinya pertama kami harus mitigatif. Cara kami mengambil kebijakan itu mitigatif. Yang kedua ya harus terencana. Ya, yang ketiga ya kami harus mengambil sebuah kebijakan yang inovatif ataupun kebijakan yang sekiranya dibutuhkan terobosan tanpa harus melanggar atau keluar dari kerangka hukum itu sendiri. Kalau ada kekhawatiran itu hal biasa menurut saya, dan kita berdemokrasi ini bukan hari ini, sudah proses yang panjang ya, dan saya yakin semuanya akan berjalan dengan lancar, dan kami sebagai penyelenggara pemilu tidak dalam kapasitas berdebat apakah Perpu ini ditolak ataupun diterima. Apa yang menjadi keputusan dari pembentuk undang-undang ya mengenai Perpu ini atau Perpu ini nanti disahkan ya kami akan laksanakan, dan kami juga sudah mempersiapkan beberapa skenario apabila memang nanti Perpu ini akan dilaksanakan. Ya, saya akan jelaskan sedikit. Perpu yang dimaksud ini adalah yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 2003 ini mengatur masa kampanye yang dimulai 15 hari setelah penetapan pasangan capres-cawapres. Koreksi kalau saya salah Bapak-bapak ya. Nah, ini dengan waktu yang waktu yang cukup singkat begitu, KPU optimistis bisa mengatur semuanya. Tapi juga dispute akan tetap ada di tengah jalan. Nah, sepertinya dispute itu yang harus kita perhatikan bersama. Bagaimana Anda menjawab tantangan soal dispute ini? Berkaitan dengan sengketa ya,
Jadi sebenarnya bukan perpu lagi tuh Mas, saya luruskan. Itu sudah Ya, menjadi undang-undang. undang-undang ya. Baik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. 2023 dengan ada penambahan 3 pasal baru dan perubahan 3 pasal. Seperti itu. Oke, oke. Baik. Ya, jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana Anda menjawab tantangan soal dispute itu tadi? Ya, berkenaan dengan hal tersebut, DCT itu ditetapkan pada tanggal 3 November. Ya, pasangan calon ditetapkan pada tanggal 13 November. Nah, berkenaan hal tersebut, kuncinya adalah administrasi yang akurat oleh peserta pemilu dan kami juga dalam pelaksanaannya itu dalam menentukan status terhadap administrasi pencalonan itu benar, ya, sesuai dengan legalitasnya. Terus selanjutnya berkenaan dengan masa kampanye yang 75 hari ini merupakan satu pilihan yang dimana dalam rangka menghindari polarisasi politik yang tajam karena kita pernah memiliki pengalaman di 2019 yang lalu, ya. Oke. Ya, terus selanjutnya berkaitan dengan PHPU, ya kami berupaya bekerja secara profesional dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara sehingga PHPU di Mahkamah Konstitusi itu dapat ditekan jumlahnya. Oke. Nah, potensi perselisihan itu akan tetap ada, tapi KPU menyatakan siap. Nah, dari wakil rakyat dan juga politisi, Kang Saan, Anda di Partai Nasdem juga pasti saya yakin sudah menyiapkan ya strategi-strategi politik khusus untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Tapi perselisihan itu akan tetap ada menurut Anda, Kang Saan? Ya, ruang-ruang untuk itu kan selalu ada ya. Apalagi dalam konteks pemilu kita ya. Kita pengalaman 2014, 2019 juga kan masuk di Mahkamah Konstitusi. Ya. Bahkan justru level kompetisi atau pertarungannya beralih kan di Mahkamah Konstitusi, dan itu menjadi pusat perhatian juga. Orang emang kan ada dua sebenarnya PHPU, Pilpres dan Pileg. Ya. Nah, justru ketika ada perselisihan hasil pemilu yang terkait dengan Pilpres, itu yang mendapatkan perhatian yang luar biasa. Oke. Yang Pilegnya PHPU-nya itu kan bahkan orang agak kurang peduli lagi kan gitu loh kan. Ya, karena terlalu banyak juga itu kan. Terlalu banyak kan. Sehingga yang PHPU Pilpres itu hampir semua media juga kadang menayangkan secara langsung mau ke Pilpres. Nah, karena kemarin juga kan tidak ada yang mempersoalkan terkait dengan mempercepat DCT. Ya. Padahal ini butuhkan minta waktu 25 hari lebih cepat kan ketimbang Pilpres. Tapi penetapan DCT 20 hari lebih cepat itu tidak ada satupun yang mengomentari. Bahkan ya saya nggak mendengar sama sekali tuh orang mempersoalkan kenapa DCT kok maju 25 hari tanggal 3 Oktober gitu kan gitu. Justru orang meributkan padahal ini jauh lebih rumit loh. Pemilu legislatif itu jauh lebih rumit. Ya. Untuk percetakan kertas suaranya juga kan nggak bisa dilakukan secara nasional. Dia harus lebih detail kan itu. Dapil per dapil ada 84 dapil nyetak suaranya, ada sekian ribu untuk dapil provinsi, ada sekian belas ribu mungkin untuk dapil kabupaten kota, tapi nggak ada. Nah, justru ketika jadwal pilpresnya yang waktu itu belum ada kepastian, itu menjadi sorotan. Nah, betapa memang lokus perhatian, terutama aura politiknya ya, nuansa politik di pilpres itu menjadi luar biasa. Soal daftar calon saja itu ke publiknya itu kan menjadi perdebatan yang berhari-hari ya gitu loh, berminggu-minggu. Nah, ini hanya urusan soal kapan mereka mau daftar kan gitu. Nah, jadi akhirnya nariknya kan kadang jauh juga ke politik. Nah, ini yang harus menjadi kehati-hatian penyelenggara, khususnya KPU. Jadi kehati-hatian ini menjadi sangat penting. Kehati-hatian, ketelitian, dan di sini juga mempertegas soal integritas dan kredibilitas. Ya. Jadi jangan sampai ada isu misalnya, kenapa tanggal 19?
jauh sebelum itu KPU-nya ditelepon oleh para elit partai katanya kan itu kan, supaya jangan tanggal 10, 19 aja karena masih ada yang belum siap misalnya kan itu, untuk belum siap tuh belum lengkap. Baik. Udah punya calon presiden tapi belum punya calon wakilnya kan itu kan, masih nyari-nyari. Nah, ini kalau misalnya kitanya nggak integritas dan kredibilitasnya ini nggak bisa dipertaruhkan, ini justru nanti akan menjadi sumber problem lagi. Jadi kepercayaan ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan penyelenggara khususnya KPU. Jangan sampai terulang di 2014 dan 2019 apa yang diputuskan oleh KPU itu selalu diopinikan keberpihakan kan itu loh. Nah, ini hal-hal yang menurut saya penting lah. Komisi 2 hanya bisa DPR menjaga dan meyakinkan tentang ini semua. Baik, ini juga menarik dari Kang Saan tadi. Sekarang kita meributkannya pilpres begitu, tapi pileknya juga nggak diperhatikan soal penetapan DCT tadi yang seharusnya dimajukan. Nah, ini juga saya akan tanyakan terakhir kali di Sapa Indonesia Pagi ke Pak Idam, ke Bung Idam, bagaimana soal kerumitan pileg ini, karena kan yang dicetak juga soal logistik ya, terutama ini bukan hanya DPR RI tapi ada DPRD kabupaten kota, provinsi, belum lagi DPD. Bagaimana Bung Idam? Bicara tentang kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, ya, media internasional pun melabeli penyelenggaraan pemilu dengan kompleksitas yang paling rumit, Mas. Ya. Paling kompleks penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini. Dan tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu bagaimana memastikan seluruh peraturan perundang-undangan pemilu itu terlaksanakan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan integritas elektoral. Oke. Baik, jadi stick to rules gitu ya, stick to the rules, ke aturan itu juga diyakini KPU jadinya tidak akan meleset dari semuanya begitu. Nah, terakhir juga ke Mbak Titi, ini kan sudah terlanjur sudah ditetapkan lah ya semuanya dengan aturan-aturan yang sudah ada, meskipun masih berubah-ubah, tapi ya kita mau nggak mau sebagai pemilih, sebagai rakyat dipaksa untuk bisa benar-benar mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dan juga pemerintah. Terakhir ke Mbak Titi, pesan-pesan Anda untuk penyelenggara pemilu saat ini untuk bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik, dengan jujur dan adil begitu. Bagaimana Mbak Titi? Iya, Mas Radi, tadi Perpu yang dimaksud yang perlu diwaspadai adalah Perpu yang disampaikan oleh Mendagri akan diterbitkan untuk memajukan jadwal pilkada dari November ke September. Ya, karena kan sampai hari ini kalau pilkadanya September, peraturan KPU tentang tahapan program juga belum, tahapan dan jadwal juga kan belum ada ya. Ini juga menjadi catatan sebagai hal yang harus disegerakan oleh KPU kalau perpunya terbit. Nah, yang kedua begini Mas Radi, penyelenggara pemilu pun bisa tergelincir. Terlepas misalnya bahwa kita berharap penyelenggara pemilu kita berkomitmen penuh pada integritas dan etika sebagai penyelenggara. Tapi karena penyelenggara pemilu bisa tergelincir dan kita punya pengalaman soal itu, maka masyarakat memang harus mengawasi. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Ketika sebuah regulasi terbit, kita harus memastikan regulasi itu konstitusional, tidak melawan hukum. Kalau iya, maka jangan ragu untuk mengambil upaya hukum, ada judicial review yang bisa kita lakukan ke Mahkamah Agung kalau itu peraturan KPU, ke Mahkamah Konstitusi kalau itu undang-undang. Dan partisipasi kita dimulai dari sana. Bukan hanya di bilik suara begitu, melakukan koreksi atas aturan yang kita anggap tidak demokratis. Itu jangan dianggap sebagai tindakan melawan negara, tidak mendukung pemilu, tapi justru itu adalah kecintaan publik pada pemilu yang bebas dan adil. Nah, yang kedua adalah saya kira kita tetap harus mengikuti proses ini dan terus kritis. Sebagai contoh begini, saya salah satu yang mendukung langkah Pak Idam dan kawan-kawan mempercepat pendaftaran. Karena pertimbangan ada durasi dan juga kebutuhan administratif di dalam proses pencalonan. Nah, itu juga disampaikan argumennya oleh KPU. Begini loh, kenapa 10 sampai 16. Ketika misalnya ada perubahan menjadi 19 sampai 25, publik berhak mendapatkan penjelasan yang sama. Karena kalau tidak ada penjelasan, soal tadi Kang Saan sebutkan transparansi, akuntabilitas, spekulasi itu akan muncul. Dan itu akan digoreng terus, apalagi kalau misalnya pilpres kita mengalami keterbelahan kembali.
ini akan menjadi sesuatu yang tereskalasi sampai akhir. Jadi penjelasan terbuka kepada publik, menghadirkan meaningful participation, bahwa partisipasi itu jangan hanya diajak uji publik, disampaikan gagasan, diminta masukan, tapi ketika ada perubahan kebijakan, publik tidak dirasionalisasi. Itu kenapa terjadi. Baik. Nah, saya kira itu ya. Dan yang terakhir, kita semua berharap bahwa aturan main itu tidak banyak berubah, Mas Radi, karena kepastian prosedur itulah sebagai salah satu kunci kepercayaan publik pada kepastian penyelenggaraan pemilu. Baik, saya sepakat sekali soal transparansi dan akuntabilitas, karena uang rakyat yang dipakai untuk penyelenggaraan pemilu ini tidak kecil. Ini pada 2022 aja sudah digelontorkan 3,1 triliun, kemudian 30 triliun ya kalau saya tidak salah pada 2023. Nah, nanti the next year adalah 37,4. Nah, ini tapi yang disepakati berapa nanti akan diketahui juga. Yang jelas kemungkinan akan ada sekitar 70-an triliun rupiah yang akan digelontorkan untuk pemilu 2024 ini, menuntut penyelenggara pemilu juga bisa transparan, akuntabel, dan mempertanggungjawabkan semua yang sudah uang rakyat yang sudah dikeluarkan, dan juga para peserta pemilu juga diharapkan bisa punya tanggung jawab yang sama untuk memberitahukan kepada publik dengan transparan dan akuntabel dana-dana pemilu, maksud kami dana-dana kampanye yang dipakai agar pemilu yang diselenggarakan di 2024 nanti bisa benar-benar dipercayai oleh rakyat. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem, lalu Mbak Titi Anggraini dari Perludem, dan juga Komisioner KPU Bung Idam Holik telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai ketemu lagi. Baik, Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda. Di antaranya siswi SD di Gresik yang menjadi korban perundungan hingga alami kebutaan diperiksa kesehatannya. Hingga kini polisi pun belum menetapkan tersangka. Kami punya informasinya setelah jeda.